Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman? Tahukah kamu semua bagaimana membuat gedok lintrik clay homemade? Yuk kita belajar bersama-sama membuat gedok lintrik clay untuk kegiatan pembelajaran dan untuk kegiatan bermain kita. Selanjutnya kita akan menyiapkan alat-alat untuk membuat gedok lintrik clay. Apa saja alat-alatnya? Pisau plastik, gunting, sendok, pensil, telenan, gelas berisi air, 2 sendok makan, dan 1 mangkok besar untuk menguleni adonan dari gedok lintrik clay. Lalu kita akan menyiapkan takaran untuk pembuatan gedok lintrik clay. Di antaranya 10 sendok makan tepung terigu, 4 sendok makan minyak goreng, 2 sendok makan garam, 1 sendok makan soda kue, air hangat secukupnya, pewarna makanan secukupnya. Setelah ini kita akan membuat gedok lintrik clay dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, masukkan 10 sendok makan tepung terigu, mereknya bebas ya teman-teman, ke dalam mangkok besar. Lalu apalagi yang akan kita masukkan? Iya, betul sekali. Masukkan 2 sendok makan garam ke dalam mangkok besar yang berisi tepung terigu yang sudah kita siapkan di awal tadi. Sampai sini apakah dapat dipahami teman-teman? Pada langkah selanjutnya kita akan memasukkan 4 sendok makan minyak goreng ke dalam campuran tepung dan garam yang sudah kita masukkan sebelumnya. Yuk kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4. Lalu kita akan memasukkan air hangat secukupnya. Jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Pastikan teman-teman memasukkan sesuai dengan takaran yang sudah diberikan sebanyak 60 ml. Bila airnya kurang dapat ditambahi kembali ya teman-teman. Selanjutnya campur semua bahan dan uleni adonan hingga kalis. Dan bagi menjadi 4 bagian yang sama besar sesuai dengan takarannya ya. Pada kegiatan selanjutnya kita akan memberi tambahan pewarna pada setiap bagian. Uleni hingga kalis dan sisihkan. Ada 4 warna yang kita sediakan di sini. Ada merah, orange, biru, dan hijau. Nah, akhirnya setelah jadi untuk semua warnanya, clay siap dibentuk menjadi gedok lintrik dan mainan yang lain. Apa saja yang ingin teman-teman buat, bisa teman-teman gunakan clay ini untuk membentuknya. Nah, sampai di sini apakah ada kesulitan? Mudah bukan dalam membuat gedok lintrik clay? Sekarang teman-teman dapat membentuk dengan gedok lintrik clay untuk membuat gedok lintrik baik bentuk mawar maupun bentuk yang gulungan. Pada kegiatan kedua kali ini kita akan berkreasi dengan membuat gedok lintrik dari kain flanel. Apa saja yang dibutuhkan dan pernahkah teman-teman melihatnya? Apa saja yang harus kita siapkan? Yuk kita amati bersama-sama. Untuk yang pertama kita akan menyediakan kain flanel yang berwarna-warni seperti ungu, hijau muda, merah, orange, dan hijau tua. Setelah itu kita akan menyiapkan alat-alatnya, antara lain lem tembak, lilin, gunting, korek api. Kalau teman-teman di rumah tidak memiliki alat untuk mencairkan lem tembak itu, teman-teman bisa menggunakan lilin untuk membakar lem tembak tadi ya. Untuk langkah-langkah membuat gedok lintrik dari kain flanel, yang pertama ambil 1 potongan kain flanel, kita gulung perlahan, beri
Perekat dengan lem tembak tadi. Lakukan semua hal yang sama pada potongan kain flanel yang sudah dibentuk menjadi kotak kecil-kecil. Setelah itu, semua gulungan kecil kita rekatkan satu persatu menjadi sebuah tumpukan gulungan. Selanjutnya, apa ya yang akan kita lakukan? Ya, setelah semua berbentuk seperti rakit, beri perekat kembali dan susun menjadi satu dengan yang lain. Lakukan langkah-langkah yang sama untuk semua gulungan warna yang tersedia ya teman-teman. Setelah ini apalagi ya yang akan kita lakukan? Siapa yang tahu? Iya, setelah semua selesai disusun, kita akan memberikan hiasan-hiasan kecil di atasnya sebagai varian bentuk rasa pada kedok lintri yang telah kita buat dari kain flanel tadi, agar terlihat lebih menarik. Dan kedok lintri dari kain flanel siap untuk digunakan sebagai media bahan pembelajaran untuk anak-anak baik di rumah maupun di sekolah terutama. Selanjutnya kita akan membuat etalase pintar dari barang-barang bekas seperti kardus bekas. Selanjutnya alat yang dibutuhkan adalah lem bakar, alat tembak lem, gunting, double tip, solasi putih, pisau plastik, kertas minyak, media luspat. Untuk bahan-bahan yang disiapkan ada kardus bekas, kertas HVS bekas, sedotan kecil, kain flanel, bambu kecil, plastik putih besar. Selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan adalah siapkan satu buah kardus bekas, kemudian potong bagian penutup kardusnya hingga terlihat seperti kotak besar yang terbuka. Lanjutkan dengan menutup salah satu sisinya dengan plastik putih besar dan dekatkan dengan menggunakan double tip, lalu gunting bagian tepinya memanjang seperti persegi panjang. Kemudian buat lubang di bagian tepi kanan kiri kardus untuk memasukkan bambu kecil yang digunakan untuk roda pemutar kincir angka nantinya. Selanjutnya, beri sekat pada bagian dalam kardus menjadi 4 bagian dan beri tambahan kotak pada samping kardus utama dengan melekatkan bagian sisa tepi kardus. Ambil sisa tepi bagian kardus, buat bola lingkaran di atasnya, kemudian gunting. Kemudian beri lubang di bagian tengah pada lingkaran kecil dan lingkaran besar yang dibuat. Dilanjutkan merekatkan sedotan kecil sebanyak 12 buah mengelilingi lingkaran. Buat potongan persegi dari sisa kardus bekas, kemudian bungkus dengan kain flanel warna coklat, rekatkan dengan double tip atau lem tembak. Selanjutnya beri tempelan angka dari kain flanel dan lapisi dengan instalasi warna putih. Selanjutnya tempelan angka yang sudah jadi direkatkan dengan double tip pada tiap sedotan kecil yang ditempel memutar. Selanjutnya, bungkus kardus bekas dengan kertas HVS yang tersedia secara keseluruhan dan balut dengan kain flanel yang tersedia. Lalu pasang semua ornamen yang sudah dibuat pada etalase berhiasan agar lebih menarik. Hasil akhir dari etalase pintar dapat dilihat dari tampak samping kanan kiri dan depan dalam gambar sebagai berikut.